Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang dasar pemikiran politik dan strategi nasional. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dasar pemikiran politik dan strategi nasional ini merupakan pondasi ataupun landasan utama dalam merumuskan arah, kebijakan, serta langkah-langkah strategis suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya. Di Indonesia ini ataupun negara kita, dasar pemikiran politik dan strategi nasional sangat berakar kuat pada nilai-nilai dasar negara dan cita-cita kemerdekaan. Jadi ada 3 poin penting dalam dasar pemikiran politik dan strategi nasional. Jadi yang pertama yaitu pengertian politik dan strategi nasional. Pengertian politik nasional adalah kebijakan umum dan garis besar kebijakan negara dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai tujuan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengertian strategi nasional adalah cara ataupun metode pelaksanaan politik nasional, baik secara umum maupun khusus dengan memanfaatkan seluruh potensi kekuatan bangsa. Di sini saya pemateri kedua ingin menjelaskan tentang politik pembangunan nasional. Politik pembangunan nasional adalah kebijakan atau strategi yang digunakan oleh pemerintah pembangunan nasional dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Di pengertian politik pembangunan nasional itu ialah arah atau kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya yang pertama itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan yang kedua meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara lahir maupun batin. Dan yang ketiga menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Selanjutnya arah politik pembangunan nasional. Yang pertama itu pembangunan ekonomi nasional berbasis sumber daya lokal dan teknologi, dan yang kedua penguatan demokrasi dan pemerintah yang bersih, dan yang ketiga peningkatan kualitas pendidikan kesehatan masyarakat, dan yang keempat pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Yang selanjutnya fungsi politik pembangunan nasional. Yang pertama itu sebagai arah dan pedoman pembangunan, contohnya seperti pembangunan infrastruktur dilakukan bukan asal bangun tetapi berdasarkan rencana nasional yang sudah direncanakan. Dan yang kedua menjamin konsistensi dan keseimbangan pembangunan. Yang contohnya itu program pembangunan 5 tahunan tetap berlanjut meskipun presiden berganti. Selanjutnya mewujudkan tujuan nasional. Fungsi utamanya adalah untuk mencapai cita-cita nasional, masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir batin, dan bangsa yang maju serta berdaulat. Terima kasih. Baik, di sini saya pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem manajemen nasional. Jadi, konsep dasar sistem manajemen nasional ini merupakan manajemen yang diterapkan dalam organisasi negara yang besar dan kompleks dengan pendekatan kesisteman. Dan landasan sistem manajemen nasional ini adalah yaitu Undang-Undang 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila yang diarahkan kepada cita-cita nasional yang tersirat dan tersurat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan sistem manajemen nasional ini merupakan perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Di sini, manajemen merupakan pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses yang di dalamnya terkandung unsur-unsur. Terkandung unsur-unsur yaitu ada unsur pelaksanaan, pengendalian, perencanaan, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang tepat. Selanjutnya, tata nilai sistem manajemen nasional. Tata nilai sistem manajemen nasional ini merupakan suatu usaha menyeluruh Tata nilai sistem manajemen nasional ini merupakan suatu usaha menyeluruh dengan memadukan faktor kasa, sarana, dan upaya untuk memberdayakan, mengubah, meningkatkan proses menjadi kemampuan nasional yang mampu mengatasi berbagai
yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan kendali yang dihadapi. Dalam tata nilai sistem manajemen nasional ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama karsa, di mana karsa di sini dimaksud dengan keinginan atau kehendak yang ingin dicapai.